Selamat pagi, yang saya hormati Ibu dosen pembimbing, yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya laksanakan. Penelitian saya berjudul Analisis Efektivitas Internal Organisasi dalam Tahap Operasional Implementasi Bangunan Hijau, Studi pada Telkom Landmark Tower. Penanggulangan perubahan iklim akibat gas rumah kaca sudah semakin mendesak. Hal ini menjadi perhatian dan komitmen dari berbagai negara melalui Paris Agreement, termasuk Indonesia yang telah mengirimkan ENDC pada tahun 2022 dan menetapkan net zero emission pada tahun 2060. Secara global, bangunan menggunakan energi sebesar 34% dan menyumbang emisi sebesar 37%. Untuk Indonesia, sesuai dengan data dari Kementerian PUPR, dari tahun 2011 sampai tahun 2021, emisi karbon dari bangunan cukup dominan, rata-rata 33,3% per tahun, dan pada tahun 2022 mencapai 36,7%. Menurunkan emisi dari bangunan itu diupayakan dengan implementasi bangunan hijau. Berbagai regulasi telah dikeluarkan dan pada tahun 2023 dibuatkan peta jalan yang pada intinya sampai pada tahun 2030 ditargetkan penurunan emisi sebesar 37 juta ton CO2 ekivalen dan penurunan atau penghematan energi sebesar 31 sampai 54%. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi bangunan hijau tidak hanya menurunkan emisi, namun juga meningkatkan kinerja bangunan, seperti penghematan energi, penghematan air, penurunan biaya operasional, penurunan biaya maintenance, peningkatan produktivitas, peningkatan kesehatan pengguna, yang jika kita konversi ini ke dalam eh, ekonomi bisa mencapai 50 sampai 65 US dollar per feet persegi dalam penggunaan 20 tahun bangunan hijau. Menjadi permasalahan serius, banyak penelitian yang membuktikan bahwa terjadi kesenjangan kinerja pada saat prediksi bangunan waktu desain dan konstruksi dengan kinerja pada saat bangunan digunakan, yaitu kinerja yang aktual. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, Telkom Landmark Tower baru memasuki tahap operasional karena pada bulan 8 kemarin telah menerima sertifikat bangunan hijau dari EDGE untuk level 1 tahap desain dan konstruksi. Terjadinya kesenjangan kinerja sangat besar potensinya. Maka untuk itu diperlukan adanya analisis terhadap organisasi internal yang mengelola bangunan Telkom Landmark Tower agar efektif dalam menjaga dan meningkatkan kinerja bangunan. Jika terjadi kesenjangan kinerja, maka maksud dan tujuan implementasi bangunan hijau tidak akan tercapai. Mengukur kesiapan internal organisasi dilakukan dengan penilaian terhadap efektivitas organisasi dengan kerangka McKinsey 7S yang mempertimbangkan 7 elemen yang harus alignment untuk menjadi organisasi efektif yang berhasil menjaga dan meningkatkan kinerja daripada bangunan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ada dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana kesiapan internal organisasi Telkom dan Mark Tower pada tahap operasional implementasi bangunan hijau? Yang kedua, apa langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan internal organisasi agar efektif mencegah terjadinya kesenjangan kinerja pada tahap operasional implementasi bangunan hijau? Yang menjadi tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi kesiapan internal organisasi Telkom Landmark Tower dalam implementasi bangunan hijau pada tahap operasional.
Untuk yang kedua, menyusun langkah-langkah mitigasi yang dapat dilaksanakan oleh Telkom Landmark Tower untuk mencegah terjadinya kesenjangan kinerja pada tahap operasional implementasi bangunan hijau. Selanjutnya, berkaitan dengan landasan teori, kami awali daripada definisi bangunan hijau, yang merupakan bangunan yang memenuhi standar teknis bangunan dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, penghematan air, dan penghematan sumber daya lainnya. Sesuai regulasi, ada 7 penilaian kinerja bangunan hijau, mulai dari pengelolaan tapak sampai pengelolaan air limbah. Kesenjangan kinerja merupakan kesenjangan antara kinerja yang diprediksi pada saat desain dan konstruksi dengan kinerja aktual atau kinerja yang terukur pada saat bangunan dimanfaatkan ataupun pada saat operasional, sesuai gambar ditunjukkan oleh gap 1. Selanjutnya, teori utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah kerangka McKenzie 7S yang mempertimbangkan 7 elemen yang harus alignment, mulai dari strategi, struktur, sistem, share values, skills, style, dan staff. Selanjutnya, kerangka penelitian kami susun yang dimulai dari implementasi bangunan hijau merupakan solusi penurunan emisi karbon sektor bangunan, baru implementasi bangunan hijau akan meningkatkan kinerja bangunan. Permasalahan serius terjadi karena adanya kesenjangan kinerja, maka dibutuhkanlah kebutuhan analisis kesiapan organisasi dan apa langkah-langkah mitigasi agar organisasi dapat mencegah terjadinya kesenjangan kinerja. Pertanyaan penelitian, kami coba mencari solusinya dengan beberapa literatur sesuai dengan perkembangan dari McKenzie 7S. Mulai dari pertama dikenalkan kerangka McKenzie 7S sampai kepada studi empiris yang menggunakan McKenzie 7S dalam evaluasi dan peningkatan kinerja suatu organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif eksploratif dengan model analisis Miles dan Huberman. Teori utama yang dipakai adalah McKenzie 7S dengan teori pendukung dari beberapa perkembangan McKenzie 7S mulai dari awal digunakan sebagai analisis di berbagai industri sampai kepada McKinsey 7S di dalam evaluasi ataupun peningkatan daripada kinerja organisasi. Lokasi penelitian dilakukan di Telkom dan Mark Tower yang berada di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pengumpulan data kami lakukan untuk data primer dan data sekunder. Data primer kami lakukan dengan wawancara dengan manajemen Telkom Landmark Tower, juga dengan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Untuk data sekunder, kami peroleh dari dokumen-dokumen yang relevan terhadap kebijakan dan laporan perusahaan, regulasi dari pemerintah, laporan-laporan dan lembaga-lembaga seperti lembaga sertifikasi dan lembaga-lembaga yang terkait ataupun relevan dengan implementasi bangunan hijau. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan prinsip inklusi dan eksklusi guna memastikan kualitas dan relevansi data. Instrumen penelitian kami susun dalam bentuk matriks, mulai dari 2 pertanyaan penelitian, teori, definisi operasional, mulai dari strategi sampai kepada staf, dengan indikator masing-masing, dan kami bangun pertanyaan wawancara untuk kami dapat mendapatkan informasi untuk dikumpulkan untuk memberi jawaban terhadap 2 pertanyaan penelitian. Kami juga membangun beberapa pertanyaan pendalaman agar kami mengetahui persis bagaimana kondisi organisasi dan apa yang akan dilaksanakan berkaitan dengan implementasi bangunan hijau. Selanjutnya, berkaitan dengan kriteria penilaian internal organisasi agar efektif, 2 literatur kami pergunakan, yaitu HBS 1996 dan Hourani 2019, dengan 2 langkah. Yang pertama, berkaitan dengan strategi implementasi dan bagaimana penggunaan McKinsey 7S di dalam identifying opportunities for improvement.
Dua langkah tersebut, yang pertama melakukan identifikasi area yang tidak selaras, yang kedua melakukan eksplorasi untuk memperbaiki atau solusi terhadap masalah tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan profil Telkom Landmark Tower merupakan anak usaha dari PT Telkom Indonesia, jasa pengembangan dan manajemen properti. Telkom Landmark Tower mengelola gedung perkantoran Grade A milik Telkom yang berlokasi di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dari visi dan misinya terlihat bagaimana komitmen daripada Telkom Landmark Tower begitu peduli terhadap lingkungan. Berdasarkan data dan analisis yang kami lakukan, mulai dari variabel, indikator, parameter organisasi saat ini dan organisasi seharusnya, maka kami membandingkan bagaimana kondisi pada saat ini dan kondisi seharusnya, mulai dari strategi, struktur, sistem, core values, styles, skill, staff. Maka kami temukan untuk elemen yang termasuk kategori hard, yaitu strategi, struktur, sistem, masih terdapat area yang masih belum selaras atau misalignment. Sesuai dengan literatur disebut opportunity for improvement. Sementara untuk kategori soft yang terdiri dari elemen share values, skills, style, staff, semuanya sudah alignment, semuanya sudah selaras antara organisasi saat ini dengan organisasi seharusnya. Berkaitan dengan eksplorasi solusi mencegah kesenjangan kinerja, dari data yang kami peroleh dan analisa, maka ada tiga penyebab kesenjangan kinerja. Yang pertama penghuni, yang kedua manajemen operasional, yang ketiga konsistensi spesifikasi. Kami juga menemukan dua tantangan, yang pertama budaya berkelanjutan, yang kedua waktu adaptasi. Berdasarkan informasi dan dan pendalaman yang kami lakukan terhadap informan dan data sekunder, maka kami melakukan dan mengelompokkan langkah-langkah ataupun poin-poin ke dalam elemen-elemen organisasi McKinsey 7S untuk dapat menjadi solusi terhadap kesenjangan kinerja. Maka kami buat dan breakdown item-item yang termasuk ke dalam strategi, yang termasuk ke dalam struktur, yang termasuk ke dalam sistem, yang termasuk ke dalam values, yang termasuk kepada style, yang termasuk kepada skill, dan yang termasuk kepada staff. Maka kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, berkaitan dengan kesiapan Telkom Landmark Tower pada tahap operasional, didapatkan kombinasi kondisi siap dan kondisi siap parsial. Kategori soft, yang itu elemen dari share values, style, skill, staff, berada dalam kondisi siap. Sementara kategori hard, elemen strategi, struktur, sistem, berada dalam kondisi siap parsial. Elemen hard yang dalam kondisi siap parsial membutuhkan perbaikan sebagai solusi agar elemen-elemen ini sepenuhnya selaras. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka akan terjadi kesenjangan kinerja. Untuk kesimpulan kedua, langkah mitigasi yang dapat diterapkan pada tahap operasional, kami susun berdasarkan penyebab kesenjangan kinerja. Yang pertama, penghuni dapat dimitigasi dengan elemen strategi, struktur, sistem, surveillance, style, skill. Untuk manajemen operasional, mitigasi dengan elemen strategi, struktur, sistem, style, skill, staff. Untuk konsistensi spesifikasi, mitigasi dengan elemen strategi, struktur, sistem, style, skill. Untuk dua faktor yang mempengaruhi, yang pertama tantangan menciptakan budaya berkelanjutan, mitigasi dilakukan dengan elemen surveillance. Untuk tantangan waktu adaptasi, ini sesuai dengan regulasi dan literatur, harus dibuatkan di dalam batas tertentu. Mitigasi dilakukan dengan fokus melakukan perbaikan areal yang tidak selaras dan dilakukan secara kontinu.
Sebagai saran untuk Telkom Landmark Tower, manajemen dapat lebih fokus melakukan perbaikan dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi pada elemen-elemen 7S menjadi selaras sepenuhnya, sehingga Telkom Landmark Tower menjadi organisasi yang efektif, yang mampu menjaga kinerja bangunan tercapai sesuai target, bahkan bisa lebih baik. Bagi penelitian selanjutnya, mengingat tujuan dan manfaat implementasi bangunan hijau ini sangat penting, maka penelitian berkaitan dengan kesenjangan kinerja sangat perlu dilaksanakan lebih banyak dengan multidisiplin dan dengan data yang lebih luas. Dan pada akhirnya bisa mendorong adopsi bangunan hijau di Indonesia makin luas. Terima kasih.